Silakan disiapkan. Perhatian. Siap. Ya, duduk siap, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasudun nasu asqalahum malahu alayya armin salata sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional tanah air. 1, 2, 3. Kita akan menyanyikan lagu wujud kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Tujuh, 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 3 tambah 4 sama dengan 7. Kebiasaan anak hebat. 1 adalah pagi-pagi, 2 beribadah, 3 berolahraga, 4 makan yang sehat dan juga yang bergizi, 5 tumbuhan dengan untuk olahraga, 6 bermasyarakat dan 7 tidur cepat yang diharapkan untuk generasi emas. Kita akan menghafalkan
Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi kita ketemu lagi di pekan ini dengan pelajaran KKA. Apa itu KKA lagi? Masih ingat? Coding dan kecerdasan artifisial. Di antaranya pembelajaran coding adalah berpikir komputasional. Minggu-minggu yang lalu kita sudah jelaskan ya, ada 4 elemennya berpikir komputasional ya. Yang pertama apa? Dekomposisi, kemudian algoritma. Coba dibuka catatannya, masih ada kemarin. Kemudian pengenalan pola, dan terakhir abstraksi. Ya, jadi sebentar, sesuai dengan judul kita, berpikir komputasional, kita akan memecahkan masalah sehari-hari. Nah, Pak Guru coba kalian pikirkan ketika kita pagi-pagi ingin membuat sebuah sarapan. Coba kita susun bagaimana kita cara membuat sarapan. Contoh apa yang kita makan atau minum kalau pagi? Ada yang minum teh? Ada yang minum teh? Coba siapa yang bisa menyusun bagaimana susunannya sehingga bisa jadi teh? Coba. Ya, berdiri dulu. Siapa yang mau jawab? Habib atau siapa lagi namanya? Ahmad, ya silakan berdiri. Apa yang pertama, Ahmad? Kita siapkan air panas. Apa lagi? Siapkan teh. Apa lagi? Gula. Baru diapakan ini? Diaduk. Air panasnya? Apa yang pertama kita siapkan? Siapkan dulu. Tadi air panas atau gelas. Kemudian tehnya dikasih turun. Kemudian ditaruh air atau gula? Apakah boleh terbalik air dulu atau gula dulu? Boleh? Boleh. Oke, kemudian diaduk. Jadilah dia. Nah, siapa biasa makan telur goreng di rumah? Ada perempuan lagi. Siapa mau jawab perempuan? 1 orang. Putri. Coba Putri berdiri. Bagaimana cara membuat telur dadar? Kalau bagaimana supaya kita bisa makan telur dadar? 1. Terhiaskan telur. Diapa lagi telurnya? Sudah dipecahkan. Kemudian diambilkan mangkuk atau piring. Baru dikocok. Sudah dikocok? Digoreng. Ada yang lupa tidak? Apa yang kurang? Dikasih garam atau penyedap rasa. Baru digoreng. Itu salah satu yang tadi kalian sebutkan itu. Itulah salah satu algoritma atau menyusun langkah-langkah urutan dengan benar ya. Jadi algoritma itu menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi ini sangat dibutuhkan untuk kalian semua untuk memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya tadi masalahnya mau bikin teh, enggak tahu bikin. Ternyata susunannya seperti itu. Contohnya tadi perempuan, mau makan telur dadar. Ternyata telur dadar susunannya kalau mau bikin, telurnya dulu harus ada. Baru dipecahkan, kasih turun di mangkok, baru dikocok-kocok. Dikasih bumbu, boleh garam atau penyedap rasa lainnya, baru digoreng. Ya, sama juga Indomie. Bagaimana caranya Saki kalau Indomie, Saki? Saki coba. Indomie apa kah Saki? Indomie goreng. Bagaimana caranya bikin Indomie goreng? Yang 1. Merebus dulu. Bukan merebus dulu, air dulu dipanaskan kan? Baru kasih turun mie. Sudah dikasih turun mie. Diaduk-aduk, sudah diaduk-aduk. Kasih turun bumbu. Baru diapa lagi? Aduk. Selesai tidak? Selesai. Kasih turun di piring. Bumbunya sudah turun, kasih turun lagi di piring. Sudah bisa dimakan. Selesai lagi masalah. Begitulah sebentar kita memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Coba Pak Guru tampilkan. Ya. Jadi tadi kemampuan menyusun, coba dibaca. Kemampuan menyusun langkah-langkah yang jelas dan berurutan seperti itu adalah dasar algoritma. Dan ini sangat Sampai sini paham apa itu algoritma? Algoritma? Ya, menyusun langkah
langkah-langkah penyelesaian supaya ini ada ceritanya, ada yang jelas dan berurutan. Nah, jadi kalau kita menyusun algoritma harus jelas dan berurutan, ya. Nah, sebelum Pak Guru menampilkan sebuah gambar, kita tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara terstruktur, seperti membuat resep untuk komputer. Ada yang punya laptop di rumah? Ada? Atau HP? Ada yang punya HP? Punya semua? Pasti kalian lebih jauh lagi sudah menjelajah di HP. Pasti sudah tahu, lebih tahu tentang permainan-permainan di HP, kan? Tahu? Salah satunya apa yang kalian tahu permainan di HP? Ip. Baik, Ip. Wah, ternyata anak murid ini lebih pintar lagi. Padahal Pak Guru ini belum tahu Ip ini. Nah, biasa semua main? Nah, ada. Iya. Oke. Sudah? Nah, sekarang coba kita bermain dulu sebelum kita masuk ke materi. Laki-laki satu baris ke belakang ke sana. Laki-laki satu baris. Satu baris, ya. Perempuan satu baris juga ke belakang. Bisa dua baris perempuan di sini satu baris. Kasih masuk dulu kursinya sedikit. Pegang punggungnya temannya. Pegang punggung teman. Ya, oke. Sudah. Tidak apa-apa jadi di belakang yang pendek, tidak apa-apa. Saki di belakang mau Saki. Ya, yang penting rapi. Maju ke sedikit, maju sedikit. Dikit, maju sedikit. Ya, maju. Maju perempuan. Perempuan maju. Sikra sini ke Sikra. Sikra boleh di sini Sikra. Tambah Kulalang. Sipa. Ya, oke. Nah, sekarang kalau Pak Guru katakan maju, kalian jawab. Kalau Pak Guru bilang seharusnya, berarti seharusnya, sebenarnya. Kalau sebenarnya berarti kalian lakukan sesuai dengan instruksi. Kalau sebaliknya berarti kebalikannya. Paham? Oke, pegang punggung teman. Maju. Dijawab sambil bicara maju, ya. Ulang. Mundur. Maju. Kanan. Sebaliknya. Nah, dengarkan sebaliknya. Maju. Siapa yang maju berarti salah kalau maju. Harusnya mundur, oleh. Oke, ulang. Maju. Mundur. Maju. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan kembali ke tempat dulunya. Silakan kembali. Nah, terima kasih. Bagaimana perasaannya? Senang? Oke, kita kembali lagi ke layar. Coba kita lihat, ada dua gambar. Ini dua permasalahan yang terjadi, ya. Yang pertama, antrian kantin tidak beraturan sehingga penjualnya menjadi cemberut. Nah, kita mau pecahkan masalah bagaimana caranya supaya antriannya sebentar ini rapi. Kemudian gambar kedua, ada robot yang mengambil pensil. Bagaimana caranya kita bantu dia mencari sehingga bisa mengambil pensil. Nah, apa masalahnya tadi ini? Antrian tidak beraturan. Apa masalahnya ini? Tidak bisa ambil. Dia butuh perintah. Ini butuh perintah sebentar, ya. Nah, apa perintahnya supaya si robot bisa mengambil pensil? Kan ada biasa juga, siapa punya biasa mobil remote di rumah? Nah, itu mobil remote bisa jalan sendiri kalau tidak remote, tidak? Siapa kasih perintah? Nah, berarti kita lebih pintar daripada robot. Robot itu ciptaannya siapa?
Kalau kita ciptaan, berarti siapa lebih hebat? Ya, berarti kita lebih hebat daripada robot. Dia masih diperintah oleh manusia. Oke. Siapa bisa menyelesaikan masalahnya Ibu Kanting? Ya, coba Roman. Diapakan Roman supaya apa urutannya ini supaya bisa suruh mengantri? Itu apa lagi? Kita suruh mengantri, apa lagi? Ya, tidak boleh mendorong. Apa lagi? Boleh tidak terobos orang antri? Tidak boleh. Kalau sudah begitu sudah rapi tidak? Sudah rapi. Kemudian robot. Kalau robot, diapakan supaya dia bisa? Apa perintahnya? Apa? Langsung mengambil. Apa perintahnya? Angkat tangan dulu. Kemudian ya. Letakkan di bawah. Menyentuh pensil. Kemudian bukan capit. Digenggam. Sudah digenggam. Diangkat. Sudah berhasil? Sudah berhasil. Oke. Pak Guru akan bagikan LKPD. Coba satu kelompok satu. Silakan dikerjakan sesuai kelompok. Tuliskan masalah. Boleh mengambil masalah dari atas. Tuliskan 3. Tuliskan nama kelompok tak dulu. Nama di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Di situ kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan tulis nama kelompok. Tambahin ke bawah. Tambah di bawah ya. Kalau jumlahnya kelompoknya 6 orang, tambah di bawah nomor. Silakan ditulis nama kelompok dan nama anggotanya. Kemudian tulis 3 masalah yang ada di sekolah. Contoh tadi bisa diambil dari atas, yang 2 tambah 1. Ya. Apa? Ya, 4 kita. Di situ 3. Ya, silakan nak. Di sini kelompok, nama kelompok. Di sini nama kelompok 3. Kelompok 3. Anggotanya ini semua anggota. Jadi kalau 6 kita tambah sebentar nomor 6. Ya. Di sini 7 orang, tambahin nomor di bawah sebentar 6 7. Ya, nama kelompok sudah? Oke, waktunya 2 menit. Iya, ini semua anggota apa? Iya. Di sini sebentar tulis 1 masalahnya apa? Iya. Tulis makin satu orang menulis. Sebentar semuanya naik. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Oke. Silakan 2 menit waktunya untuk memilih masalah sehari-hari. Yang mau dipecahkan ya? Nah, ada di atas. Boleh di atas diambil contoh. Boleh itu di atas diambil contoh. Tambah 1 kan 3 disuruhkan kita. Nah, tambah 1 kan 3 masalah. Nah, sekarang mau diambil di atas boleh. Di bawah. Di bawah. Ya, di situ. Terus pakai 1 2 3. 3 masalah nah. Boleh yang di atas. Sisa tambah 1. Boleh diambil. Sudah ada 2 masalah. Kita sebentar mau ya. Sebentar kita mau pilih masalah apa yang mau kita pecahkan. Baru Pak Guru akan bagikan kartu instruksi. 3 masalah lebih aneh, Pak. Iya, 3. 2. Tambah cari 1. Ya. Boleh tadi yang teh atau membuat atau perjalanan kalian ke rumah. Perjalanan dari rumah ke sekolah atau kita mau ke toilet. Boleh. Yes. Silakan, bukan bikin masalah. Cari masalah yang ada di sekitar sekolah. Ini yang di atas sekitar sekolah semua tuh. Yeah. Yang ada di sekitar sekolah. Baru sebentar kalian akan pilih yang mana masalah mau kalian pecahkan.
Dibawanya nak. Boleh. Yang dipilih sebentar. Salah satunya saja dipilih ya. Nah, 2 menit ya. 2 menit tinggal ditulis masalahnya. Nah, ini ada contoh di atas. Sudah. Sisa tambah segini. Yang di atas. Boleh. Sudah, kelompok 4 sudah. Sudah. Ya, pegang dulu. Ya, boleh pilih. Sebentar pilih satu. Ini sebentar di sini pilih di LKPD 2. Kita pilih. Iya, semua dulu. Oke. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 pegang dulu. Kelompok ini sudah? Sudah? Ada di atas tak 2? Kelompok 2 ya, kelompok 2 kita. Sudah kelompok 2 ditulis. Oke, simpan dulu. Sebentar. Selesai semua. Bagaimana di sini? Sudah? Oke. Bagaimana kelompok 3? Oke, sementara menulis. Bagus. Bekerja sama dengan baik. Ya. Ya. Ya, 3. Salah satu sebentar dipilih. Yang paling mudah menurut kalian. Pilih masalah baru kita pecahkan sebentar. Pakai gambar. Pakai instruksi sana. Sebentar saya bagikan ya. Nanti selesai. Masih ada? Kelompok ini sudah. Kelompok sana sudah. Ya, kelompok 1. Bisa kelompok 1. Boleh ke yang di rumah. Boleh masalah di rumah diambil. Boleh masalah di sekitar sekolah. Nah, kalau ini tadi ada perintah. Nah, ini juga ada. Sudah? Ya gitu mah. Nah, sudah. Oke, perhatikan kembali. Setelah kita menentukan masalah. Nah, sebentar, ini contoh kartu amplaknya. Ya, kita akan susun algoritma penyelesaian masalah dari yang tadi. Nah, ini ya. Kita akan susun penyelesaian masalahnya ini. Ada ditulis? Ada? Ada? Oke, masalah yang kita pilih adalah antrian kantin tidak teratur. Nah, cara membuat algoritmanya atau langkah-langkah urutan supaya ini teratur menggunakan media gambar. Jadi ada sebentar gambar di sini yang tidak dipakai. Nah, kalian yang tentukan ya. Nah, tentu kalau ini pasti kita pakai ya. Nah, oke, apa selanjutnya sehingga bisa membuat antrian menjadi rapi ya. Nah, saya bagikan dulu
LKPD-nya. Di sini sebentar ditempel ya, ada urutan angka. Apa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Kalau lebih dari 7, boleh ditambah nomor di bawah ya. Ada lemnya? Ada satu orang berdiskusi Ki, apa dulu mau ditempel? Pegang dulu ya, pegang dulu. Nah, dipegang, ya. Perhatikan dulu. Ini kamu, ini yang mau ditempel. Berdiskusi. Ini yang mau ditempel. Diskusi kok sama teman lu, nah, apa dulu di situ susunannya. Ada yang dipakai, ada yang dibuang. Jangan sampai hilang. Ini yang mau ditempel. Urutannya sesuai dengan ini mau ditempel. Urutannya sebentar nah. Ya, kasih begini supaya dilihat semua ini, supaya bisa dilihat semua. Kasih begini ya, bilang apa dulu bang. Contoh gambarnya ada di papan. Silakan cari. Apa dulu dilakukan? Tentu kalau pertama pasti ini ya. Ya oke, silakan. Kalau lebih dari 7 gambarnya, silakan ditambah angka di bawah. Oke, silakan. Waktunya 5 menit. Ditempel. Nah, ditempel urutannya ya. Apa duluan? Nah, mulai. Sudah mulai apa ini? Mulai berbaris. Kan? Mulai berbaris, kemudian langkah maju dulu ya, terserah. Sebentar baru saya Bapak Guru koreksi. Jadi ini kita membuat langkah-langkah secara berurutan. Ya, bagaimana urutan yang benar? Ya, kasih memang Miss teman tak bilang, oh ini pertama. Berdiskusi memang Maki, ada yang menulis, yang lain berdiskusi. Buka semuanya supaya kelihatan. Kalau mau lihat lebih jelas, ada di atas di papan. Silakan dilihat karena gambar di papan sama yang saya bagi sama. Saya lihat warnanya, warna merah kah, di situ bayar kah dulu, baru ambil pesanan. Sesuai dengan bagaimana kantin kita di sini. Apakah kita ambil pesanan dulu baru bayar? Ya, silakan. Bisa enggak apa-apa aja, enggak apa-apa. Masih urut begini ya. Tempel-tempelnya. Kalau besar gambarnya enggak apa-apa. Masih turun-turun. Nah, susun ke bawah. Di sana nak ditempelin. Ya. Nepang ya, apa duluan? Mulai. Apalagi sudah mulai? Nah, terserah. Simpan situ. Ya. Menempel Maki. Susun dulu begitu baru sebentar tahu ya. Apa masalahnya itu? Itu tadi. Antrian kantin tidak teratur. Tulis Maki situ. Masalah yang dipilih tadi sudah ditulis. Nih tulis kayak ini masalah yang dipilih. Nih. Tulis gitu. Ya silakan ditempel. Sebentar Kak, salah satu temannya jadi robot. Ya jadi kalau di situ instruksinya mulai maju, kalau maju. Tunggu antrian berarti tinggal. Ambil pesanan, di sini sebentar kantinnya, di sini kantinnya sebentar ya. Di sini sebentar kantinnya. Kita jual-jual. Nah, kita jual ini. Yang jadi ibu kantin sebentar sakit. Silakan. Mau dimatikan ini kipas? Terbang-terbang ya? Terbang-terbang enggak ya? Kalau besar gambarnya bisa biar tidak kena sekali warna. Ya, bisa aja yang penting berurutan ke bawah. Ya, kasihkan. Gimana kelompok ini? Oh iya, sudah mulai. Oke. Kasih begini saja. Jangan pakai spasi. Ya. Kalau sebentar tidak mau dibawa bisa ke samping sini lanjutannya lah. Bisa ke samping. Kalau tidak mau lagi ke bawah sebentar, bisa gambarnya ke samping. Disambung ke samping.
Jadi di sini ada gambar mulai, ada langkah maju, tunggu giliran, giliran sudah tiba, bayar, ambil pesanan, selesai. Ada 2 selesai. Yang mana kita pakai? Ada yang dibuang sebentar ya. Ada yang dibuang. Ada. Sudah ditempel. Apa yang double? Ada yang double kah? Ada yang double toh? Kenapa? Ada satunya dipakai yang selesai. Iya. Yang mana tidak dipakai? Ya, kalian sendiri pilih sebentar. Ya, bukan lagi. Sedikit mau saja lem nah. Asal jangan banyak ya, titik-titik mau. Iya, titik-titik saja lem, nah jangan banyak. Asal bisa melengket. Sebentar kita akan tampilkannya. Kelompok yang paling rapi sebentar duluan. Yang hijau. Terserah. Boleh. Kalau tidak muat, sambung ke samping sebentar ke sini. Sini saja ya, sini. Ya, kalau tidak muat kertasnya, boleh ke samping sebentar yang dibawa. Yang paling. Tunggu giliran. Kalau terbalik kira-kira itu cara menyusun bisa tidak? Tidak beraturan lagi nih? Oke, paham. Kira-kira sebentar kalau ada terbalik susunannya bisa tidak rapi antriannya. Misalnya aku balik bayar dulu baru tunggu giliran. Bisa? Tidak di? Tidak beraturan lagi di? Nah, berarti harus tepat urutannya. Oh, sudah minta kelompok. Kelompok berapa nih? Kelompok 3. Mantap. Jangan lupa tulis masalah yang dipilih di situ. Tentukan masalah yang kamu pilih. Tulis kena. Sudah kelompok 3? Mantap. Tunggu kelompok yang lain. Kita tunggu kelompok lain ya. Kenapa? Oh, jangan. Sebentar, ibu kanting kita adalah Saki. Nah, setiap kelompok sebentar tunjuk 1 orang jadi robot. 1 orang membacakan instruksinya. Misalnya, mulai. Oke. Tentukan 1. Siapa? Oh ya, sudah. Yang membaca adalah kamu jadi? Oke. Nah, tentukan sebentar nah, 1 jadi robot, 1 yang membacakan. Bahwa mulai. Sakini. Posi mau pale, posi. Ya dipilih nih Pak. Terserah pilih salah satu. Yang bicara 1, yang bacakan 1. Yang lain mengantri yang lain. 1 jadi robot. Yang jadi robot paling depan, yang mengantri temannya di belakangnya robot. Sudah? Yang di sana sudah? Oke, kita mulai presentasikan ya. Nah, kita akan menyajikan hasil karya. Nah, masalah dipilih. Tugasnya adalah menyusun algoritma langkah-langkah untuk memecahkan masalahnya. Masalahnya tadi adalah antrian kantin tidak beraturan. Oke, sudah ada kartu amplak yang sudah ditempel. Kita mulai dari kelompok 3. Semua kelompok 3 maju ke depan. Posi jadi penjual. Kasih naik dulu, kasih naik nak, kasih naik dulu.
Nah, kasih naik saja. Nggak usah diangkat. Nah, nggak usah diangkat posisi. Oke, kelompok 3 maju sini. Berbaris. Berbaris. Berbaris kelompok 3. Nah, siapa jadi robotnya? Mana robotnya tadi? Nah, sini Habib. Sini Habib. Ardi, yang lain di belakangnya kecuali yang membacakan. Mana kertas kak tadi? Mau dibaca? Sini. Oh, di sini dulu. Kalau mulai baru ke baris nah. Kalau dia bilang mulai baru baris. Siapa baca? Bukan ini yang ada gambar-gambarnya. Yang ada gambar amplak. Ini jadi duitmu sebentar belanja. Nah, silakan dibaca. Kalau begitu baca mulai berarti sudah baris. Ya, mulai. Sebesar suara tak? Ya, kemudian maju kalau mulai maju ke sana. Ya. Apalagi? Tunggu giliran. Ya, berarti antri. Giliran tiba. Giliran tiba. Baru giliran tiba. Kenapa ada melangkah? Belum ada perintah melangkah. Langkah maju. Nah, langkah maju. Apa lagi? Ambil pesanan. Apa pesanannya? Ya, terserah di situ ada apa pesannya, ambil. Ambil pesanan dulu. Dia katanya ambil pesanan. Baru bayar. Kemudian selesai. Kembali ke sini. Tepuk tangan dulu kelompok 3. Bagaimana urutannya? Terus kembali di sana. Oke, kembali kelompok 3. Saya pegang dulu. Nah, ini hasil dari kelompok 3. Dia mulai dari perintah mulai. Kemudian menunggu giliran, berarti antri. Kemudian giliran tiba, baru dia maju. Kemudian mengambil pesanan, membayar dan selesai. Berarti yang dibuang adalah merah. Ya. Kelompok 4 maju. Belum? Kelompok 4 sudah? Belum, kelompok 2 maju. Kelompok 2, siapa jadi pembacanya? Ayo silakan. Ini duitnya. Duit 100.000. Nah, siapa jadi robotnya? Ini robot diperintah tapi baru bisa jalan. Apa perintahnya? Ya, di belakang aku. Apa perintahnya? Ya, kasih besar suara tak? Ya, mulai katanya. Baru? Langkah maju katanya, langkah maju. Ayo, melangkah maju. Terus? Tunggu giliran. Terus? Giliran tiba? Bagaimana bayar? Tidak sampai temannya. Oke, baru? Ambil pesanan katanya. Baru? Dia membayar. Terus? Selesai. Oke, kembali. Tepuk tangan dulu kelompok. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan. Iya, silakan kembali. Saya ambil. Nah, sebentar Piku tanya apa yang keliru ya. Kelompok 1. Maju. Oh, kelompok 4. Silakan maju. Nak. Ayo cepat ditempel kelompok 1. Siapa jadi robotnya Saki? Wah. Siapa Mail ya? Silakan Mail di depan Mail. Mail. Oke, bacakan instruksinya. Apa perintahnya? Oh, hanya itu tuh. Ulang. Ya, apa perintahnya? Kita memulai dengan berbaris. Kemudian menunggu giliran antri. Terus gilirannya sudah tiba. Apalagi dilakukan sudah tiba? Langkah maju, silakan maju. Kemudian membayar. Setelah itu mengambil pesanan. Terus
Selesai, kembali. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Sekarang kelompok terakhir. Silakan maju. Kelompok terakhir, silakan maju. Siapa jadi pembacanya? Siapa jadi robotnya? Nah, robotnya. Ya, uangnya mana tadi kelompok 4? Mana duitnya? Wah, duitnya mana? Hilang duitnya, sana duitnya. Mana duitnya? Ayo ambil ke sana sila. Oke, silakan diambil duitnya. Nah, kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1. Apa yang pertama kelompok 1? Mulai. Perintahnya adalah mulai. Kemudian apa lagi? Tunggu giliran. Menunggu giliran. Kemudian Giliran tiba. gilirannya sudah tiba. Kemudian apa lagi? Langkah maju. Langkah maju. Nah, sudah sampai di depannya jualan, apa dia lakukan? Bayar. Dia membayar dulu. Ambil Ambil pesanan. Selesai. Ya, silakan tepuk tangan dulu kelompok 1. Mana tadi kertasnya kelompok 3? Kelompok 4. Nah, dari sekian tugas, Pak Guru akan ya, kemudian kalau sudah selesai, ini kan ada seperti ini. Yang pertama adalah mulai, kemudian menunggu giliran. Sudah menunggu giliran, gilirannya sudah tiba. Kalau sudah tiba, ambil pesanan atau bayar? Nah, kalau di kantin kita, bayar dulu, baru ambil pesanan. Sudah pesanan selesai? Berarti sudah selesai ya. Jadi ada tadi saya lihat terbalik. Ada terbalik tadi. Yang langkah maju siapa tadi? Kelompok 2. Ada terbalik. Kasih dulu. Ada tadi terbalik dari kelompok 2 ya. Harusnya dia berurutannya seperti ini. Mulai, kemudian langkah maju, kemudian menunggu giliran tiba, tidak bisa maju lagi. Ya, harusnya perintahnya adalah menunggu dulu giliran tiba, baru maju. Ya, begitu ya. Sama juga perintah kalau di laptop atau di HP. Kalau perintahnya kita mau cari lagu-lagu, misalnya di YouTube, ada yang biasa cari lagu di YouTube? Ada? Atau senam kita cari di YouTube. Tapi perintahnya kita tidak suruh senam, lagu. Ada apa ya tidak? Nah, tidak dapat. Walaupun dapat, setengah mati sekali, jauh sekali baru bisa dapat ya. Jadi perintah harus jelas, urutan harus jelas, supaya sistematik dan logik. Jadi begitu memecahkan masalah. Ada 2 cara memecahkan masalah ya. Sistematis dan logik. Apa itu sistematis? Apa itu sistematis? Berurutan. Ya. Kalau logik masuk akal. Nah, jadi memecahkan masalah harus sistematis dan logis. Saya ulangi, sistematis apa? Berurutan. Logis masuk akal. Ya. Oke. Sudah ada gambar. Nah, apa tujuannya tadi kita sudah tercapai tidak? Sudah bisa menyusun langkah-langkah algoritma? Sudah. Dari tugas yang ada di sini, ini menandakan bahwa anandaku sekalian sudah mampu memecahkan masalah sehari-hari. Contoh, apalagi yang sering kita lakukan di rumah. Apa yang selalu dibikin sekarang? Ada yang biasa bikin layangan? Nah, apa langkah-langkahnya bikin layangan? Bambu. Diapai bambu? Diraut-raut. Baru? Diikat benang pinggirannya. Baru? Dikasih kantong atau kertas. Baru di apa lagi?
Dilem. Sudah itu? Jadilah dia layang. Layang-layang. Begitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, Pak Guru akan memberikan sebuah refleksi bagaimana pentingnya menyusun algoritma ya. Jadi algoritma dasar dari coding itu sangat penting. Jadi tadi berpikir komputasional ada 4. Ya, 1 dekomposisi, 2 pengenalan pola, 3 algoritma, terakhir abstraksi. Jangan lupa itu. Ada di buku kakak atas toh? Ya, minggu sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan. Nah, ini adalah menyusun algoritmanya sudah selesai. Ya. Oke, jadi gambar-gambar ini adalah bukti bahwa kalian sudah pandai menyusun langkah-langkah secara berurutan. Apa itu algoritma? Menyusun langkah secara apa? Berurutan. Jadi algoritma itu adalah bagaimana kita menyusun langkah-langkah secara berurutan. Biasa kita beli Indomie, biasa. Biasa.